kamu sering nunda-nunda sesuatu, terus kamu bilang, "Ya aku tuh emang males aja orangnya." Kamu sebetulnya bukan males, tapi kamu takut. Dan di video ini aku bakal tunjukin kenapa otak kamu menganggap tugas sekolah, tugas kuliah, ataupun pekerjaan harian kamu sama bahayanya seperti sedang diserang macan. Dan gimana caranya memprogram ulang otak kamu. Tonton sampai habis ya. Masalahnya bukan karena kamu yang males atau kurangnya motivasi, tapi ini cara kerja otak kamu untuk melindungi kamu dari rasa sakit. Dan buat otak, rasa takut gagal ini sama dengan kayak diserang macan. Di dalam otak kamu ada bagian kecil yang namanya amigdala. Ini adalah amigdala. Ia disebut alarm sentral di dalam sistem limbik otak kita yang tugasnya adalah untuk mendeteksi ancaman. Bagi nenek moyang kita, amigdala itu aktif saat terdengar suara hewan buas. Ancaman yang terdeteksi, maka amigdala kita itu memberikan cue atau tunjuk untuk melakukan sesuatu, misalnya kayak lari atau bersembunyi. Tapi hari ini amigdala itu sulit ngebedain yang mana ancamannya dan sifatnya sosial atau kognitif. Pikiran takut gagal, pikiran takut dinilai jelek, takut nggak diterima, takut bikin kecewa orang lain. Buat amigdala itu adalah ancaman yang nyata. Semua itu adalah ancaman yang sama yang mengaktifkan fight or flight respon. Waktu kamu mau mulai tugas kamu misalnya, amigdala itu langsung aktif yang melepaskan hormon stres, yaitu kortisol dan adrenalin yang membuat kamu tuh kayak ngerasa tiba-tiba nggak nyaman aja gitu. Kayak otak kamu bilang, oh my god, this is dangerous, ini bahaya. Karena kamu nggak bisa fight macan di otak kamu, makanya kamu memilih flight dengan cara menunda. Yang deep down sebenarnya kamu tuh nggak takut sama tugasnya kan, tapi kamu tuh takut sama rasa nggak nyaman yang muncul waktu kamu lagi mulai ngerjain tugas itu. Jadinya kamu nunda, rebahan dulu lah, scroll TikTok dulu lah, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan asal enggak ngerjain tugas kamu. Ya karena tubuh kamu tuh cuma pengen ngurangin rasa takut atau rasa sakit itu. Dan masalahnya semakin kamu hindari, semakin besar juga sinyal rasa takutnya ini. That's why kamu ngerasa stuck dan akhirnya nyesel. Dan tiap kali kamu bilang nanti dulu deh, kamu bukan cuma nunda tugasnya, tapi kamu juga nunda versi terbaik dari diri kamu sendiri. Jadi pertanyaannya bukan lagi kenapa ya aku males, tapi sebenarnya aku tuh takut apa sih? Terus gimana dong? Nah, penting banget buat kita mulai rebuild trust kita nih. Nah, tiap kali kamu janji ke diri sendiri besok mau mulai gym deh, oh atau aku nggak mau nunda lagi deh, tapi kamu nggak tepatin, otak kamu bakal menyimpan memori itu. Dan lama-lama otak kamu tuh percaya kalau kamu orang yang nggak bisa diandalkan. Nah, disitulah self-trust kamu ini rusak dan kamu akhirnya mulai nggak percaya diri. Padahal yang kamu butuhkan cuma bukti kecil bahwa kamu itu bisa. Dan disinilah dopamin ini berperan. Dopamin adalah bagian dari reward system kita. Tiap kali kamu ngerjain sesuatu atau hal kecil, otak kamu tuh langsung ngeluarin dopamin spike. Dan setiap spike yang dopamin ini keluarkan, ini adalah batu bata yang ngebangun ulang kepercayaan diri dan membuat otak kamu menginginkan aksi itu lagi berulang-ulang kali. So the key is bukan motivasinya yang dicari, tapi lakukan aksi kecil yang konsisten. Tapi Kak, kalau aku nggak bisa gimana? Ya at least kamu udah coba. Karena kadang yang bikin kita nunda itu adalah bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita takut kelihatan cringe, atau takut diliatin orang, atau takut dikomentarin. Nah balik lagi, rasa malu itu juga kerjaannya amigdala. Otak kita itu sulit ngebedain mana bahaya nyata dan mana malu secara sosial. Buat otak kamu, kedua-duanya itu adalah ancaman yang sama. Jadi kalau kamu coba ngelakuin sesuatu itu segera, otak kamu tuh bakal belajar bahwa ternyata nggak seseram itu loh. Dan lama-lama amigdala kamu jadi tenang dan disitulah kamu mulai percaya diri. Oh, stop juga ngebandingin diri kamu dengan orang lain. Apalagi kalau kamu malah bandingin versi pemula kamu dengan versi expertnya orang lain. Ya orang lain itu udah ngelakuin hal tersebut bertahun-tahun kan. Jadi nggak adil dong kalau misalnya kamu ngebandingin diri kamu dengan mereka. Guys, kamu lagi di versi termuda kamu sekarang. Dan ini cuma datang sekali. What if kalau sebenarnya nggak sesusah itu?
What if kalau misalnya tugas yang udah kamu tunda 3 hari, itu bisa selesai dalam 30 menit aja. Nggak usah nunggu-nunggu nanti, kamu punya waktu sekarang untuk mulai. Kamu bukan pemalas, kamu cuma lagi takut. Tapi keberanian itu tumbuh karena satu langkah kecil yang kamu ambil. That's all untuk video ini. Kalau kamu suka video yang kayak gini, jangan lupa share ke teman-teman kamu yang mungkin mereka lagi nunda-nunda juga. See you on the next video.